Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi hukum tata negara mengenai kelembagaan DPR. Saya Ahmad Thohir. nama saya Sinta Dwi Indrayani. Saya Rizka Amalia Kawati. Nama saya Graciela Safia Putri. saya Fadil Khalid. Saya Salsabila Mutiara Puspa. Nama saya Divani Bianca Bagiakusuma. Nama saya Muhammad Al-Hadi Rizky. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI atau pada umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk pada awal kemerdekaan sampai sekarang, di mana Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari anggota partai politik pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Telah disebutkan beberapa syaratnya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak memiliki keluarga negara lain atas keinginannya sendiri. Yang ketiga, tidak mengkhianati negara. Yang keempat, mampu secara jasmani dan rohani dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kelima, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang. Yang ketujuh, tidak sedang memiliki tanggungan hutang yang dapat merugikan keuangan negara. Yang kedelapan, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. Yang kesembilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Yang kesepuluh, terdaftar sebagai pemilih. Yang kesebelas, memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun. Yang ke-12, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ke-13, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Yang ke-14, berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. Yang ke-15, pendidikan paling rendah itu SMA. Yang ke-16, bukan bekas anggota organisasi terlarang yaitu PKI. Yang ke-17, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Yang pertama, legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. DPR memiliki beberapa hak. Yang pertama, ada hak interpelasi, di mana DPR dapat memintai keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang diambilnya. Yang kedua, ada hak angket, di mana DPR dapat meminta atau melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada hak imunitas, yang berarti kekebalan hukum. Jadi, anggota DPR tidak dapat dituntut karena pertanyaan, pernyataan, ataupun pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, yang ia lontarkan pada rapat-rapat DPR selama tidak bertentangan dengan tata tertib dan kode etik. Yang terakhir itu ada hak untuk menyatakan pendapat. Jadi, anggota DPR dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air ataupun kancah internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keanggotaan DPR. Anggota DPR sendiri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak anggota DPR antara lain adalah mengajukan usul rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, serta keuangan dan administratif. Selanjutnya ada pula kewajiban anggota DPR, antara lain adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan menaati peraturan perundang-undangan, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara,
Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menaati tata tertib dan kode etik, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dan lembaga lain, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Akan menjelaskan tentang fraksi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dari anggota DPR serta hak dan kewajibannya, maka dibentuklah itu yang namanya fraksi, yang dimana fungsi dari fraksi ialah untuk menghimpun anggota-anggota DPR itu sendiri. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban dari para anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkannya kepada publik. Dalam hal ini, fraksi ini juga bersifat transparan. Terus, setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu dari fraksi tersebut. Fraksi ini dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi mempunyai sekretariat, yang dimana sekretariat itu berupa sekretariat jenderal DPR yang menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi itu sendiri. DPR tentunya memiliki alat kelengkapan. Alat kelengkapan DPR merupakan unsur dalam struktur DPR yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Setiap anggota DPR memiliki posisi yang ada di dalam alat kelengkapan. Kedudukan anggota DPR dalam alat kelengkapan merupakan representasi dari tiap fraksi. Semakin banyak anggota dari suatu fraksi, semakin banyak pula anggota fraksinya yang ada di dalam alat kelengkapan. Alat kelengkapan DPR terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, badan kerjasama antar parlemen, mahkamah kehormatan dewan, badan urusan rumah tangga, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang dibutuhkan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai sekretariat lembaga negara yang dipimpin oleh seorang sekjen, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPR. Selain itu, Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usul pimpinan DPR. Badan Keahlian DPR RI merupakan aparatur pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPR dan secara administratif berada di bawah naungan Sekretaris Jenderal DPR RI.